Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Erwin Rangkoti, NRN 0411700923. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana usaha agribisnis pembibitan tanaman lengkeng di Desa Pasarmaha, Kecamatan Lembah Sari Marapi, Kabupaten Mandailing, Natal. Yang pertama adalah alasan saya untuk memilih komoditas lengkeng ini, yaitu untuk melakukan usaha bidang agribisnis ini. Pemasaran lengkeng itu karena begitu besarnya potensi tanaman tahunan yang bisa dikembangkan daerah ini. Selain dari komoditas perkebunan seperti sawit dan karet, potensi kelengkeng juga bisa dikembangkan di sini. Komoditas tanaman lengkeng sangat disukai. Maka untuk menjaga komoditas ini dari cita rasa yang khas dan masih asli, saya mempunyai rencana usaha untuk membibitan tanaman lengkeng dengan cara vegetatif agar lebih menguntungkan dan mutu tetap terjamin. Rencana usaha. Jenis usaha itu agribisnis pembibitan tanaman, nama usaha Asosiasi Tani Mandiri, produk yaitu bibit tanaman lengkeng, alamat Desa Pasarmaga, Kecamatan Lembah Sari Marapi, Kabupaten Mandailing, Natal, Provinsi Sumatera Utara. Visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan sentral pembibitan tanaman buah tahunan, khususnya pembibitan buah lengkeng yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Misinya yang pertama yaitu menyediakan bibit tanaman yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan cara pembibitan yang baik dan benar. Yang kedua ada menjadikan usaha yang tetap menjaga prinsip 3K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada konsumen. Perkembangan pasar. Perkembangan pasar sendiri yaitu teknologi yang semakin berkembang, perilaku manusia semakin maju, terutama dalam perilaku pola makanan agar tetap sehat. Konsumen sudah mulai dewasa dalam memilah makanan, terutama dalam mengonsumsi buah-buahan sehat. Dengan perilaku manusia sekarang ini yang semakin dewasa dalam menjaga kesehatan, maka penulis memiliki rencana untuk mengembangkan buah-buahan yang sehat untuk tubuh. Rencana ini dimulai dalam penyiapan bibit yang bermutu dan sehat seperti pohon induknya, yaitu pengembangan pembibitan vegetatif. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang akan dicapai adalah segmentasi berdasarkan geografi dan demografi. Artinya, geografi adalah desa, pasarmaga, dan wilayah sekitarnya merupakan wilayah yang mendukung untuk membudidayakan kelengkeng. Dan segi demografi yaitu segmen konsumen yang mempunyai keinginan dan kemampuan dalam berbudidaya kelengkeng. Target pasarnya sendiri yaitu ditujukan kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang memiliki karakteristik tingkat ekonomi menengah dan pengetahuan akan pertanian yang baik, dan juga pemerintah yang akan menjalankan program penghijauan. Posisi produk yaitu bibit yang disediakan di Asosiasi Tani Mandiri merupakan bibit unggul yang sudah diokulasi dengan entres yang diambil dari pohon induk yang varietasnya unggul dan sudah memenuhi syarat menjadi pohon induk sesuai dengan ketentuan seperti pohon induk sudah berproduksi selama 5 musim, pemilik dan asal-usulnya jelas, di mana pohon induknya juga diproduksi sendiri. Untuk analisis finansialnya itu komoditasnya itu lengkeng dengan populasi 10.000 bibit. Kebutuhan modal yang pertama ada biaya variabel yaitu sekitar 36.162.000, dan ada biaya investasi sebanyak 35.650.744. Totalnya menjadi 71.812.744. Sumber modal. Yang pertama ada modal investasi. Berasal dari dana pribadi yaitu sebesar 12 juta, dan modal kerja berasal dari modal pribadi sebesar 10 juta dan pinjaman 52.500.000 dengan total 75 juta. Untuk pelunasan pinjaman sendiri yaitu terjadwal dengan bunga 7% dalam waktu 5 tahun, di mana setiap tahunnya akan membayar 14.175.000 dengan bunga 3.675.000. Untuk perkiraan pendapatan, penerimaan yang dihasilkan dari populasi sebanyak 10.000 bibit, efisiensi kegagalannya yaitu sebanyak 15%.
artinya 1.500 diperkirakan gagal, dengan total populasi menjadi 8.500 bibit. Hasil produksi yaitu populasi dikali harga. Harga bibit kelengkeng yaitu 50.000 dengan jumlah populasi bibit yaitu 8.500 dan total penerimaan yaitu 425 juta. Keuntungan atau pendapatan kotor yaitu dengan mengurangi penerimaan dikurang dengan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Penerimaan yaitu sebanyak 425 juta dikurang 36.162.000 yaitu hasilnya 388 juta. Pendapatan bersih, penerimaan total dikurangi dengan biaya total 425 juta dikurangi 71.812.000 menjadi 353.187.000. Pada tabel ini terdapat arus kas masuk, yaitu ada modal sendiri, modal pinjaman, penjualan, penyusutan, amortisasi, di mana totalnya pada tahun pertama sebanyak 334 juta, pada tahun kedua 259 juta, hingga tahun kelima. Selanjutnya arus kas keluar. Arus kas keluar itu terdiri dari penderian bangunan, kebutuhan cangkul, hand sprayer, gunting stek, pisau okulasi, selang, kursi kecil, ember kecil, dan lain-lain dan jumlah total pada tahun pertama yaitu sebanyak 87 juta, pada tahun kedua sebanyak 40 juta, hingga tahun kelima. Selanjutnya ada arus kas bersih. Arus kas bersih itu didapat dari pengurangan antara arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, di mana hasilnya pada tahun pertama 246 juta 34.000, pada tahun kedua 254 juta, hingga seterusnya. Kas akhir yaitu kas akhir didapat dari penjumlahan dari arus kas bersih ditambah dengan kas awal, yaitu di mana pada tahun pertama kas akhir yaitu 246 juta 34.000 dan pada tahun kedua 500 juta, pada tahun ketiga 755 juta, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu analisis NPP, B per C, dan IRR. Analisis B per C didapatkan sebanyak 12%, di mana indikatornya itu 1,15. Yang kedua ada net fair B per C 12%, yaitu indikatornya 1,45, dan selanjutnya itu ada IRR, di mana hasilnya itu 33,89%, dan yang terakhir ada NPP, yaitu NPP 12% dan NPP 42%. Kesimpulannya yaitu gross B per C yaitu 1 lebih kecil dibanding dengan 1,15, yang artinya usaha tersebut layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya. Gross B per C dan net B per C lebih besar dari 1, dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar dari suku bunga bank, yaitu 1 lebih besar dari 12%. Kriteria sangat layak. Mungkin cukup sekian presentasi analisis usaha saya. Kurang dan lebihnya mohon minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.